cenderung lebih fleksibel. Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan di mana menempatkan perempuan dalam struktur keluarga. Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast kami berbincang-bincang mengenai sistem patrilineal dan matrilineal. Perkenalkan, nama saya Rega. Perkenalkan, nama saya Dimas. Perkenalkan, nama saya Makiara. Perkenalkan, nama aku Zafina. Sistem matrilineal menurut aku sendiri ialah sistem yang mencerminkan nilai-nilai di mana menempatkan perempuan dalam struktur keluarga. Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan di mana garis keturunan dan kekuasaan, nama keluarga, kekuasaan, dan harta mengikuti garis keturunan ibu, bukan ayah. Matrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah. Pada sistem patrilineal, harta warisan jatuh ke tangan laki-laki. Patrilineal adalah sistem kekerabatan di mana anak menghubungkan dirinya dengan ayahnya berdasarkan garis keturunan laki-laki. Jadi kan di sekolah tuh ya aku lagi belajar tentang patrilineal sama matrilineal. Di sini kalian tahu gak sih ya, sejarah dari sistem patrilineal sama matrilineal? Kalau setahu aku, sejarah dari sistem matrilineal itu kemungkinan besar sistem itu tuh muncul di masyarakat prasejarah, di mana komunitas-komunitas manusia itu masih hidup dalam kelompok kecil yang bergantung diri dari pertanian sama pengumpulan makanan. Nah, dalam masyarakat ini tuh perempuan lebih sering memerankan peran sentral dalam pengolahan makanan dan pengolahan sumber daya. Nah, sehingga garis keturunan dari perempuan itu tuh menjadi lebih logis dan praktis. Gitu. Kalau sistem patrilineal itu kayak gimana sih? Nah, jadi pas awal peradaban, banyak masyarakat manusia itu pemburu dan pengumpul kan? Iya. Di mana sistem kekerabatan itu cenderung lebih fleksibel. Tapi pada saat manusia mulai menetap dan membangun pertanian sama peternakan, terdapat kebutuhan untuk mengatur kepemilikan tanah. Nah, dari situ mulainya muncul patrilineal. By the way, kalau buat penyebaran dari kedua sistem tersebut di Indonesia tuh gimana sih kira-kira? Di Indonesia, masyarakat suku Minangkabau, suku Nia, sama suku Enggano tuh ternyata menganut sistem matrilineal loh. Oh iya, kalau buat sistem patrilineal, masyarakat suku mana aja nih yang nganut sistem tersebut? Nah, kalau itu ada suku Batak, suku Bali, suku Minahasa, sama suku Jawa. Kalau dipikir-pikir ya, sistem kekerabatan ini kan pasti ada di luar negeri. Nah, kalau buat sistem matrilineal ada di negara apa aja? Pasti ada dong. Nah, kalau setahu aku, sistem matrilineal ini tuh dianut sama suku Merina di Madagaskar, suku Garo, sama suku Gasi di India, Dimas. Kalau yang patrilineal kayak gimana nih? Ada beberapa negara yang nganut sistem tersebut seperti Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, ataupun Korea Utara, sama Pakistan. Pasti hal itu mempunyai kelemahan dan keunggulannya masing-masing kan? Kira-kira apa sih keunggulan sama kelemahan dari sistem kekerabatan ini? Menurut sumber yang aku baca, kalau untuk keunggulan dari sistem matrilineal itu, sistem itu tuh bisa memberdayakan perempuan, di mana mereka tuh menetapkan perempuan sebagai peran keluarga. Nah, selanjutnya untuk kelemahan dari sistem ini tuh, sistem ini bisa bertentangan sama budaya yang umumnya lebih mendukung sistem patrilineal. Menurut Muti sama Dimas, apa sih keunggulan sama kelemahan dari sistem patrilineal? Kalau menurut aku sih keunggulan dari sistem patrilineal ini tuh bisa memudahkan pengaturan warisan melalui laki-laki. Nah, kalau kelemahan dari sistem patrilineal ini cenderung memperkuat ketidaksetaraan gender, alias membatasi peran perempuan dalam keluarga.
Karena di sini aku lebih cenderung mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, maka di sini aku lebih mendukung ke sistem matrilineal. Aku lebih mendukung sistem matrilineal karena selain aku adalah perempuan, aku ingin lebih menghormati derajat perempuan dalam kekeluargaan. Saya lebih memilih patrilineal karena peran gender yang lebih ketat untuk memainkan peran kepemimpinan. Saya memilih patrilineal karena dapat menentukan faktor-faktor dalam kehidupan seseorang, seperti nama keluarga, status sosial, warisan harta benda, dan pola tempat tinggal. Oh gitu, jadi sekarang aku tuh udah ngerti gimana sistem patrilineal sama matrilineal. Mungkin cukup sekian dari podcast kami. Terima kasih. Bye-bye.